Iya, saya itu sebenarnya malam ini tuh nggak mau menangis ya. Saya berusaha tegar, saya berusaha ya menikmati konser, tapi memang malam malam ini luar biasa. Jadi Valen, apa yang kamu raih sampai saat ini tidak lepas dari amalan orang tua kamu. Iya, Mbak. Ya. Betul. Saya yakin itu, apapun keberhasilan seorang anak, itu tidak lepas dari amalan orang tua. Jadi kita tidak bisa iri dengan anak ini, anak itu, tidak bisa. Karena orang tua itu mempunyai amalan masing-masing sesuai dengan takarannya. Ya, jadi bahagiakanlah orang tuamu. Iya, Mbak. Mumpung masih utuh. Jangan seperti saya, berhasil ketika orang tua sudah gak ada. Makanya ketika saya melihat anak-anak berjuang, saya kalau melihat anak-anak sedang berjuang, itu membayangkan anak saya sendiri. Apakah nanti anak-anak saya juga akan berhasil seperti mereka? Yang namanya orang tua itu pasti mempunyai ketakutan-ketakutan tentang anaknya. Tapi saya yakin kebaikan apa yang kita perbuat buat semua orang, pasti nanti efeknya buat anak kita. Amin, amin. Saya sering mengalami beberapa hal ketika awal-awal memulai karir. Banyak sekali perlakuan yang tidak enak. Entah itu waktu masih di kampung atau awal-awal di Jakarta. Pernah mengalami beberapa hal yang kurang mengenakan dengan beberapa senior atau artis-artis terdahulu. Mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan, yang tidak dianggap, yang diremehkan, yang bahkan mungkin mau dijegal lah ibaratnya. Apa sih, siapa sih ini, orang kampung ke Jakarta gitu. Jadi ketika saya melihat anak-anak baru yang mau terjun di dunia industri, makanya saya tuh berusaha memberi mental yang kuat. Berusaha merangkul mereka dengan cara saya. Kenapa? Karena saya merasakan hal-hal yang kalau orang tidak mempunyai mental kuat, pasti dia akan mundur. Pasti dia akan balik kampung, dia akan menyerah. Saya harap anak-anak kita tidak seperti itu. Anak-anak kita mempunyai mental yang bagus, mental yang kuat. Kamu laki-laki, kamu harapan kita juga. Saya yakin kamu akan jadi sesuatu. Saya melihat ketegapan langkahmu itu, kamu itu laki-laki yang luar biasa. Ya. Yakinlah bahwa kamu akan bisa mengangkat derajat orang tua kamu. Amin. Mengangkat derajat keluarga kamu. Jaga attitude kamu. Jangan lupakan orang-orang yang semua berjasa dari hidup kamu. Kita hanya bisa berdoa, walaupun kita bukan orang tuanya kandung, tapi kita berdoa buat kalian selalu dan selalu. Jadi kalau misalnya nanti di tengah jalan ada sesuatu yang tidak mengenakan, kita akan siap selalu menyentil telingamu. Supaya selalu ingat, karena kita tahu kalian jauh dari orang tua ketika di Jakarta. Jadi kalian butuh pelindung, kalian butuh rumah di Jakarta. Jadi kuat langkah kalian, jaga attitude, jangan sombong, terus berkarya. Kamu punya bapak di sini, Vildan, yang sangat luar biasa juga. Vildan dampingi Valen terus ya, walaupun setelah kompetisi ini berakhir, ajari dia terus.
tularkan ilmu-ilmumu yang berguna buat Valen dan anak-anak yang lain. Sukses buat Valen, jaga kesehatan untuk tampil nanti yang grand final yang malam kedua. Siap, Mai. Saya mau tanya sama Tasya. Kamu masuk menjadi grand finalis Dangdut Akademi 7 Indosiar, ya. Gimana rasanya? Tadi di awal udah diarak, ya, naik kereta kencana. Yo. Kamu membayangkan gak dengan opening yang sebegitu mewahnya? Kamu diiringi teman-temanmu di belakang kamu, diiringi kesenian dari Banten. Kamu pernah membayangkan itu gak? Gimana rasanya sampai di titik ini? Dulu saat Tasya masih nonton senior-senior Tasya di TV Mae, Tasya ngebayangin bisa gak ya Tasya ada di posisi itu gitu. Terus tadi pas opening Tasya diarak, Tasya bilang ke Kak Meli, Kak, Tasya terharu banget bisa sampai sini. Tasya gak nyangka bisa sampai di titik ini. Karena kalau boleh jujur Mae, Tasya masuk di Dangdut Akademi 7 ini tuh awalnya bener-bener cuman iseng-iseng, siapa tahu berhadiah. Tasya gak punya target sama sekali di sini Mae. Tasya niatnya cuman buat cari pengalaman, cari pembelajaran baru dari kakak-kakak di dunia entertain semuanya. Tapi alhamdulillah Allah punya rencana lain buat Tasya. Tasya bisa sampai di titik ini. Perasaannya gimana Tasya? Alhamdulillah Tasya senang sekali, bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengizinkan Tasya berada di titik ini sampai sini. Jadi Tasya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan bahwa Tasya memang layak berada di sini. Iya. Tadi sebenarnya itu terlihat ketika kamu di atas kereta kencana, lalu turun, lalu kamu naik panggung, ketika panggung di outdoor sana, kamu kan di close up. Saya melihat ekspresi kamu itu, ini bener gak ya? Kalau bicara itu seperti itu, ini bener gak ya? Ini bener gak ya gitu? Itu terbaca memang sebenarnya kita bisa merasakan itu. Ya, yang namanya nasib orang kita nggak pernah tahu. Itu adalah bonus ketika kamu tidak pernah kapok mengikuti ajang-ajang kompetisi. Kamu tidak pernah kapok, kamu terus semua ajang kompetisi kamu ikutin. Kamu nggak peduli itu bidangmu apa enggak, yang penting kamu cari pengalaman. Ya. Dan alhamdulillahnya rezekimu memang di panggung ini. Alhamdulillah ya Allah. Yang tidak pernah disangka-sangka, akhirnya kamu masuk di grand finalis di titik ini. Itu luar biasa sih. Dan ya kita nasib orang nggak pernah tahu. Betul, setuju Mak. Ya, kita doakan saja yang terbaik buat anak-anak kita. Nikmati prosesnya ya. Pokoknya kalau prosesnya itu nggak enak, endingnya pasti enak. Amin. Ya, tetapi di ending itu, di ending keenakan itu juga pasti banyak ujian, banyak cobaan. Ya, jadi kamu harus lebih kuat lagi ya, lebih strong lagi. Ya, aku tahu pasti ini berat buat anak-anak kita, berat. Ya, tapi ya inilah. Kamu belum 100% betapa kerasnya dunia industri seperti apa. Ini belum apa-apa. Iya, ya. Kamu ingat ya, ini belum apa-apa.